Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Agustin Anastasia, NIM 1703010184 dari Prodi Agroteknologi angkatan 2017. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem integrasi ternak sapi di perkebunan kelapa sawit di Bengkulu. Luas pertanaman kelapa sawit di Provinsi Bengkulu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dan saat ini, kelapa sawit menjadi salah satu komoditas yang berperan sangat penting dalam hal penerimaan petani, penyerapan tenaga kerja, serta pengembangan perekonomian rakyat. Pemeliharaan ternak sapi di perkebunan kelapa sawit sudah lama dilakukan di Provinsi Bengkulu sejak tahun 2005, yang dimulai dari perkebunan swasta. Pemanfaatan limbah kelapa sawit berupa pelepah dapat digunakan sebagai pakan pengganti hijauan sebanyak 30% dari total kebutuhan hijauan harian. Sementara, kotoran ternak sapi bisa dimanfaatkan untuk pupuk tanaman kelapa sawit. Keuntungan pakan dari pelepah sawit mampu meningkatkan bobot berat badan sekitar 0,47 kg per ekor per hari. Konsep integrasi sapi di kelapa sawit merupakan hubungan saling menguntungkan antara ternak dan tanaman, yang dimana tanaman kelapa sawit dapat memberikan sumber makanan bagi ternak, dan begitupun sebaliknya, ternak dapat menghasilkan pupuk bagi tanaman kelapa sawit. Kelapa sawit menghasilkan limbah berupa pelepah yang dapat dimanfaatkan atau diolah untuk dijadikan pakan segar maupun pakan fermentasi. Sementara limbah ternak berupa limbah cair dan padat dapat dimanfaatkan untuk diolah menjadi pupuk organik cair, kompos, dan biopestisida. Bagaimana cara mengolah pelepah kelapa sawit menjadi pakan ternak? Yang pertama, disiapkan alatnya seperti koper, baskom, sekop, terpal, dan plastik karung. Sedangkan untuk bahan yang digunakan yaitu 200 kg pelepah sawit, 1 kg urea, 1 kg starbio, dan 8 liter air. Cara membuatnya yaitu yang pertama, dicincang pelepah sawit dengan mesin koper hingga halus. Selanjutnya, dilakukan proses pelarutan fermentor dengan starbio. Kemudian, proses pencampuran larutan starbio dengan pelepah sawit. Lalu dimasukkan ke dalam plastik karung untuk dilakukan fermentasi di tempat yang teduh.
Fermentasi pelepas sawit dalam plastik karung disimpan dalam tempat yang teduh. Selanjutnya, siap diberikan ke ternak sapi sebagai pengganti hijauan. Sistem integrasi sapi dengan perkebunan kelapa sawit merupakan suatu kolaborasi yang efektif dan efisien terhadap perkebunan, di mana limbah pelepas sawit sebagai pakan ternak dan limbah kotoran ternak dapat digunakan sebagai pupuk tanaman sawit. Dengan penerapan sistem ini, diharapkan ke depannya dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Baiklah, demikian yang dapat saya jelaskan mengenai sistem dan pola integrasi ternak sapi di perkebunan kelapa sawit. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.